Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Judul, Mitra ke-10, Bersekutu dengan Allah. Langit Hamtramck, Michigan. Kota kecil yang dulu hanya dikenal sebagai kantong buruh migran kini berubah menjadi oasis multikultural yang tak disangka. Di tengah lorong-lorong sempit yang dipenuhi aroma rempah dan roti Arab, ada suara gamelan yang sayup-sayup terdengar dari rumah-rumah imigran Jawa yang sudah menetap di sana sejak seperempat abad lalu. Mereka datang dari tanah subur Jawa Timur dan DIY, membawa bahasa, budaya, dan yang paling kuat, iman. Di antara mereka, satu nama kelak akan menggetarkan kota ini dan jauh di luar batasnya, Raditya Nur Rohman, pemuda kurus kelahiran Mojokerto yang hanya punya 2 celana panjang lusuh untuk kuliah dan sholat Jumat. Tak banyak yang tahu, dari balik kesederhanaannya, tersembunyi mimpi yang sebesar langit. Radit, begitu teman-temannya memanggil, adalah mahasiswa jurusan Business and Economics di Wayne State University, Detroit. Ia tinggal bersama 4 sahabatnya di sebuah rumah sewaan sempit milik keluarga Sahid di sudut Joseph Campau Avenue. Mereka semua anak muda rantau, Gibran dari Surabaya, Wicaksono dari Jombang, Damar dari Kediri, dan Galih dari Jogja. Sama-sama bergelut dengan kerja part-time, beasiswa pas-pasan, dan kerinduan pada kampung halaman. Malam itu suhu turun drastis. Di ruang tamu yang hanya dihangatkan oleh satu pemanas elektrik bekas, mereka berkumpul, menyeduh kopi sachet dari warung Indonesia. Bro, kita harus mulai usaha. Gak bisa terus-menerus ngandelin kerja retail. Kita ini anak bisnis, masa gak bisa bikin usaha sendiri? Cetus Damar. Gibran mengangguk, iya, tapi kita gak punya cukup modal. Paling-paling cuma cukup buat beli ayam frozen sekarton. Radit menatap mereka satu per satu. Pelan, ia bangkit dari karpet, berdiri tegak meski tubuhnya menggigil. Kita ajak mitra yang paling kaya, ucapnya tenang. Siapa? Tanya Wicak. Allah. Sunyi mendadak menyelimuti ruangan. Angin dari luar meniup jendela yang tak rapat. Kita tulis perjanjian, hitam di atas putih. Kita jadikan Allah sebagai mitra ke-10 kita. Kita serahkan 10% dari keuntungan untuk jalannya. Bukan sisa, tapi yang terbaik. Mereka saling pandang, tapi tak satu pun yang menertawakan. Malam itu, dengan setumpuk keyakinan dan secarik kertas yang mereka tanda tangani bersama, lahirlah perjanjian paling tak biasa dalam sejarah usaha kecil di kota ini, Mitra ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memulai dari sebuah garasi pinjaman milik Pak Karyo, sesepuh asal Jember. Ide awal mereka sederhana, memproduksi bahan pangan halal yang bersih, lokal, dan bisa menjawab kebutuhan komunitas muslim yang terus berkembang di Detroit. Tak ada yang menyangka, garasi kecil itu akan menjadi pintu pembuka bagi sebuah kisah besar. 2. Bersama mitra yang tak terlihat. Usaha mereka diberi nama, Bumi Barokah Food, mencerminkan 2 hal yang menjadi prinsip hidup mereka, bumi tempat berpijak dan berkah dari mitra yang tak terlihat. Modal awal mereka hanya $1.200, hasil gabungan dari kerja sambilan, pinjaman kecil dari komunitas, dan sisa beasiswa musim panas. Tapi ada satu hal yang membuat usaha ini berbeda dari yang lain, mereka percaya sepenuh hati bahwa Allah ada di balik kemudi. Radit memimpin dengan tenang namun tegas. Ia mengatur strategi pemasaran, memanfaatkan komunitas muslim yang tersebar di Detroit, Ann Arbor, bahkan Dearborn. Gibran yang jago desain membuat label produk yang profesional. Wicaksono bertugas mengelola rantai distribusi. Damar dan Galih turun langsung ke dapur, mengolah ayam organik dan sayur lokal dari petani komunitas menjadi produk siap saji berkualitas. Sejak awal, mereka bersepakat, tidak akan mengambil utang riba, tidak akan mencurangi timbangan, tidak akan menunda hak pegawai, sekecil apapun itu. Dan tidak akan menyentuh keuntungan sebelum bagian untuk mitra ke-10 ditunaikan. Bulan pertama, omset hanya $300. Tapi entah kenapa, stok selalu habis. Lalu $500, lalu $1.000. Dalam 6 bulan, mereka membuka dapur produksi kedua di garasi milik keluarga Galih. Tak ada gaji besar, tak ada pemborosan. Semua surplus, 10%-nya langsung masuk ke rekening dana sosial, untuk menyuplai makanan gratis ke shelter pengungsi dan masjid-masjid yang kekurangan. Radit mencatat sendiri setiap transaksi. Ia sering berkata, kalau kita tidak profesional dalam mencatat hak Allah, bagaimana mungkin Allah percayakan lebih besar lagi pada kita? Tahun pertama, keuntungan bersih mereka tembus $40.000.
Mereka naikkan porsi mitra ke-10 jadi 20%. Mereka mulai membiayai beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang tak mampu. Tak lama kemudian, dibuka pelatihan bisnis syariah kecil-kecilan untuk ibu-ibu single parent di komunitas. Ini bukan sekadar bisnis, ini ibadah, ujar Wicak pada suatu malam saat mereka mengepak makanan untuk donasi Ramadan. Lihat wajah-wajah mereka, bro. Bukan uangnya yang bikin kita tenang, tapi keberkahannya. Namun tidak semua jalan mulus. Datang tawaran dari investor luar yang ingin mengakuisisi 60% saham dengan janji ekspansi ke seluruh Midwest. Gibran tergoda, Damar juga sempat goyah. Tapi Radit hanya menatap mereka dan berkata lirih. Kalau kita lepas arah, kita akan kehilangan kompas. Kita sedang mengelola titipan, bukan mencari kekuasaan. Dan keputusan mereka bulat, menolak. Malam itu, Radit mengirim seluruh dividen pribadinya, setelah dipotong kebutuhan pokok ke rekening dana sosial. Ia menulis di jurnal keuangan pribadi. Aku bukan pemilik, aku hanya pekerja di perusahaan milik Allah. Dan langit seolah membalas dengan keajaiban demi keajaiban. 3. Ketika Allah turut campur, hujan turun deras malam itu. Petir memantul di kaca dapur produksi, listrik sempat padam sejenak. Tapi justru pada saat-saat paling gelap itulah cahaya keajaiban kerap datang. Radit sedang duduk sendiri di musola kecil yang mereka bangun dari bekas gudang. Lantainya karpet tipis, lampunya redup. Di tangannya, lembar laporan keuangan kuartal ketiga, mereka baru saja menyumbangkan 30% dari keuntungan bersih kepada mitra ke-10. Hampir $19.000 dikirimkan untuk membangun madrasah di desa pengungsi Muslim Rohingya yang dikontak lewat organisasi kemanusiaan. Tak ada tepuk tangan, tak ada plakat penghargaan, tapi entah kenapa, malam itu langit seperti memeluk bumi dengan kehangatan yang tak terjelaskan. Radit, suara Damar memanggil tergesa dari luar. Kamu harus lihat ini. Di luar musola, sebuah mobil van berhenti. Seorang pria berjas abu-abu turun membawa koper. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil dari organisasi Halal Nasional. Kami mendapat laporan tentang produk halal kecil dari komunitas Indonesia yang melayani komunitas miskin, tidak mengambil bunga, dan konsisten menyumbang 30% dari keuntungannya, ujarnya. Kami ingin mengangkat kalian sebagai mitra pusat distribusi halal Michigan. Itu hari Kamis. Pada hari Minggu, mereka menerima kontrak pengadaan untuk 2 supermarket besar milik komunitas Muslim Afrika dan Pakistan. Tanpa proposal, tanpa lobi, tanpa sogokan, Radit mengangkat tangannya ke langit malam itu, lalu menunduk, gemetar. Ya Allah, Engkau tidak pernah terlambat. Tapi cobaan sejati justru datang saat dunia mulai melirik. Tawaran dana investasi jutaan dolar menghampiri. Undangan wawancara dari stasiun televisi datang bertubi. Petinggi kota ingin bertemu. Saham perusahaan mulai dilirik investor Silicon Valley. Namun Radit justru semakin diam. Ia menolak tampil di layar. Ia menolak jadi bintang. Kita ini bukan siapa-siapa, katanya pada Galih. Kalau kita mulai mencari nama, maka keberkahan akan pergi. Pada suatu malam, ia mengusulkan sesuatu yang membuat semua terdiam. Mulai bulan depan, kita serahkan 50% dari keuntungan kita. Bukan sisa, tapi yang terbaik. Dan bukan hanya untuk Muslim. Kita bantu siapapun yang membutuhkan. Wicak bahkan sempat menangis. Apa nggak terlalu berani, Dit? Radit hanya tersenyum. Kalau Allah bisa beri kita udara gratis, apa kita nggak bisa kasih setengah saja dari yang bahkan bukan milik kita? Dan malam itu mereka setuju. Tak ada yang tahu bahwa langkah besar itu akan membuka pintu yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasannya untuknya dengan kelipatan yang banyak. Al-Baqarah 261. 4. Kota yang dibangun dari doa dan derma. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa sebuah komunitas kecil di Hamtram bisa berubah menjadi kota ilmu. Semua dimulai dari garasi dan sepucuk niat tulus. 2 tahun berlalu sejak mitra ke-10 ditulis dalam perjanjian mereka. Kini bukan hanya dapur produksi yang tumbuh, mereka membangun senter pelatihan keterampilan bisnis syariah, sekolah gratis untuk anak-anak imigran miskin, dan rumah makan halal yang seluruh profitnya dikembalikan untuk kegiatan sosial. Mereka menamainya, Bumi Wakaf Society, semua milik Allah, semua kembali untuk manusia. Namun ketika mereka mulai mengimpikan sesuatu yang lebih besar, sebuah universitas gratis berbasis keislaman dan kewirausahaan di jantung Hamtram,
pemerintah lokal menolak. Tidak ada jalur transportasi yang memadai ke lokasi itu, kata salah satu pejabat saat audiensi. Tanpa akses kereta atau stasiun, jangan harap izinnya turun. Seharusnya ini akhir, tapi Radit hanya menatap jauh ke langit dan berkata, kalau itu syaratnya, kita bangun sendiri. Gibran meneguk ludah. Kereta api, ya, jawab Radit, penuh keyakinan. Jalur rel, stasiun kecil, dan terminal belajar. Mereka menjual mobil, menghabiskan tabungan pribadi, melelang rumah warisan orang tua di Indonesia, menyumbangkan seluruh keuntungan 2 tahun terakhir dari usaha mereka. Gali bahkan mengambil cuti kuliah untuk menjadi mandor pembangunan stasiun kecil itu. Dan saat deru mesin penggali membelah tanah, semua orang bersaksi, inilah kerja gila, atau kerja iman. Setahun kemudian, berdirilah Stasiun Barokah, terminal kecil dengan 2 jalur rel yang mereka bangun dari nol. Setiap detailnya dirancang untuk terhubung dengan lokasi kampus yang mereka impikan. Dan pada hari yang cerah itu, Universitas Mitra ke-10 resmi dibuka. Gratis, tanpa pungutan, untuk siapapun yang ingin belajar bisnis dan syariah. Dosen-dosen mereka bukan hanya akademisi, tapi juga pengusaha-pengusaha sukses dari komunitas yang dulunya pengangguran dan kini menjadi mentor. Berita tentang kampus ini menyebar cepat. Donasi datang dari berbagai negara. Lalu asrama perempuan berdiri, asrama laki-laki menyusul, taman bacaan, pusat hafalan Al-Quran, klinik kesehatan gratis. Semua dibangun dari keuntungan usaha yang tak lagi mereka anggap milik pribadi. Radit berdiri di podium kecil, di hari pembukaan universitas kedua. Ia mengenakan baju koko putih sederhana, menatap ratusan anak muda yang hadir. Semua ini, katanya, suaranya bergetar, bukan milik kami. Ini milik sang pemilik. Kami hanya menjalankan. Tak lama setelah itu, ia mengusulkan keputusan terbesar, seluruh keuntungan Bumi Barokah Food diserahkan 100% kepada Mitra ke-10. Saya bukan pemilik, saya hanya karyawan, ucapnya. Dan mereka semua menangis. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Sabak ayat 39. 5. Ketika langit tak lagi kuat menahan tangis. Hari itu, udara di Hamtram terasa ganjil. Tidak mendung, tapi cahaya matahari tak bersinar seperti biasa. Seperti langit tahu, seseorang akan kembali ke asalnya. Raditya Nur Rahman duduk di kursi rotan tua dekat jendela. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang mulai rapuh. Seseorang yang dulu mampu mengangkat karung beras 50 kg sendiri kini harus dibantu hanya untuk berdiri. Tapi senyumnya tetap utuh, sederhana, damai. Penyakitnya telah lama bersarang diam-diam. Tak pernah diumbar, tak pernah jadi alasan berhenti. Ia memilih menjadi rahasia, seperti semua sedekah dan air matanya yang tak pernah diketahui siapapun. Pagi itu, kelima sahabatnya datang. Mereka duduk melingkar, seperti dulu malam pertama ketika mereka menuliskan nama Allah sebagai Mitra ke-10. Suasana hening, hanya suara detak jam tua dan nafas berat Radit. Ia membuka mata, memandangi mereka satu persatu. Kalau aku tidak bangun lagi, jangan teruskan namaku, ujarnya pelan. Jangan dirikan bangunan atas nama manusia. Biarkan semuanya atas nama pemilik sebenarnya. Gali tak sanggup berkata apa-apa. Wicak menunduk dengan mata merah. Damar dan Gibran saling genggam tangan. Bahkan Wicaksana yang selalu tenang, kini terisak pelan. Radit, jangan dulu pergi. Radit tersenyum. Kita semua akan pulang, hanya beda giliran. Tapi tolong, jangan lupa misi kita bukan membesarkan nama, tapi memperbesar manfaat. Pukul 8.17 pagi, Radit mengangkat jari telunjuknya. Lirih terdengar lafaz terakhirnya, La ilah, ha il, la, loh. Dan saat itu juga, langit seolah tak mampu menahan tangis. Hujan turun begitu lembut, bukan badai, tapi rintik-rintik yang jatuh dengan kesedihan yang halus. Hujan yang tidak membasahi bumi, tapi hati manusia. Berita meninggalnya Radit menyebar seperti pecahnya bendungan sunyi. Tak ada pengumuman resmi, tapi orang-orang datang, dan terus berdatangan. Dari masjid-masjid kecil di Detroit, dari komunitas Muslim Somali, dari jalanan Bronx, dari para gelandangan yang pernah diberi makan. 3 jam kemudian, Hamtram lumpuh. Ratusan ribu memenuhi jalanan. Mobil tidak bisa lewat. Bis sekolah berhenti. Para pelayat menunduk diam, tidak karena kehilangan figur publik,
tapi kehilangan hamba Allah yang doanya diam-diam menyelamatkan banyak dari mereka. Gali berdiri di sisi nisan sederhana bertuliskan hanya satu nama kecil, Raditya Nur Rahman. Ia membaca pelan surat Al-Fajr, lalu berkata pada dirinya sendiri, pelan namun dalam. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan ridha dan diridainya. Dan hari itu, Hamtram menjadi saksi. Bukan atas kematian seorang pengusaha, tapi atas berpulangnya seorang hamba yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mitra yang tak pernah mengecewakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dan langit pun bersaksi. Tidak banyak yang mengenal kota kecil itu 2 dekade lalu. Sebuah titik sunyi di peta Michigan, tempat para imigran dari Mojokerto, Surabaya, Jombang, Kediri, Jogja, dan Jember menetap dengan harapan sederhana, hidup lebih baik. Namun segalanya berubah karena satu nama, Raditya Nur Rahman. Pemuda kurus yang dulu hanya punya satu celana panjang untuk kuliah. Ia menuntut ilmu di jurusan bisnis pada siang hari, dan mencuci piring di malam hari. Hidup pas-pasan, tapi mimpinya tak bisa dibatasi bumi. Ia ingin membuat perubahan, bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah dan manusia. Malam itu di rumah sewa kecil di ujung gang, bersama 5 sahabatnya, Radit mengucapkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Mari kita ajak mitra ke-10 yang maha kaya. Mereka menulisnya hitam di atas putih, disahkan notaris, 10% dari keuntungan bisnis akan diserahkan atas nama Allah. Tahun pertama, bisnis mereka meledak. Permintaan datang tak henti. Mereka naikkan bagiannya jadi 20%, 30%, lalu 50%. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Mereka bangun sekolah laki-laki dan perempuan, mendirikan Baitul Mal, membuka pelatihan untuk pengangguran. Ketika ingin mendirikan universitas tapi izin ditolak karena tiada jalur kereta, mereka bangun sendiri, rel, stasiun, dan universitas. Bukan 1, tapi 3. Lalu ribuan asrama. Kota kecil itu menjadi kota ilmu dan keberkahan. Dan ketika semuanya telah besar, Radit berdiri di depan dewan dan berkata, mulai hari ini, aku bukan pemilik. Aku hanya karyawan. Allah adalah pemilik segalanya. Ia hidup sederhana. Rumahnya kecil, mobilnya tua, pakaiannya tak berubah. Tapi denyut kota itu berasal dari keikhlasannya. Ia menolak semua penghargaan. Tak ada patung, tak ada nama jalan. Hanya satu catatan, seluruh keuntungan diserahkan 100% pada sang pemilik. Dan ketika ajal menjemputnya, langit seolah tahu. Langit menangis. Hujan rintik jatuh sejak subuh, lembut dan hening. Jalan-jalan dipenuhi manusia, ratusan ribu, bahkan lebih. Dari penjuru negeri, mereka datang. Menyusuri lorong-lorong kota, membawa doa dan air mata. Bukan untuk seorang pengusaha, tapi untuk seorang hamba. Ia dibaringkan di tanah tanpa nisan mewah. Hanya satu papan kayu sederhana dan satu tulisan. Hamba Allah, mitra ke-10. Seorang bocah berdiri menggenggam tangan ibunya, bertanya lirih, Bu, siapa dia? Sang ibu menjawab dengan suara tercekat, dialah orang yang membuat kami tahu bahwa Allah bisa diajak menjadi mitra. Firman Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. At-Tolak 3. Imam Syafi'i berkata, jadilah seperti pohon yang rindang, dilempari batu tapi menjatuhkan buah. Ia tak memiliki segalanya, tapi ia menyerahkan segalanya. Dan disitulah letak kekayaannya yang abadi. 6. Mitra ke-10, pemilik yang sebenarnya. Beberapa bulan setelah kepergian Radit, kota kecil yang dulu hanya lorong imigran kini disebut orang sebagai kota barokah. Tapi mereka tahu, bukan usaha atau kecerdikan yang mengubah segalanya, melainkan satu keputusan paling sederhana yang pernah dibuat, mengajak Allah sebagai mitra bisnis mereka. Universitas tetap berdiri, dapur wakaf tetap melayani. Jalur rel tetap berdenyut mengangkut penuntut ilmu. Semua berjalan, karena ruhnya tidak pernah mati, ia hidup dalam tiap doa, tiap pengabdian. Gibran kini menjadi direktur yayasan. Galih memimpin program pendidikan. Damar dan Wicak mengelola operasional. Tapi semua setuju, mereka hanya melanjutkan apa yang telah ditanam oleh seorang pemuda kurus yang dulu hanya punya satu celana panjang kuliah, tapi impian setinggi langit. Dan di ruang rapat kecil mereka, tergantung figura kosong. Di bawahnya tertulis, pemilik tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, tak ada yang benar-benar kita miliki. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. At-Tolak 2-3. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, Al-Baqarah 261, dan ingatlah, ulama bijak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpesan, jika Allah menjadi tujuan utama seseorang, maka dunia akan menjadi pelayannya.